Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'iyada min awaidil ihsan wa fawaidil imtinan min Allahi rabbil malikil hanan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa nabi rasulihil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin ulama anal afadil zu'ama anal aizza wabil khusus yang terhormat Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parwansa, yang kami hormati Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Darda, yang kami hormati Sahibul Fadilah Wassiadah Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG, Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ridwan Nasir Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh MAG, yang kami hormati Ning Sasa Muhdor Ali, mewakili pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ma'ruf Syah MH, Dr. Kiai Haji Ubaidillah Hasan Ubaidillah yang ikut hadir pada sore hari ini, Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Ramadan Sukardi, Sahibul Fadilah Wassiadah Wassa'adatil Alawiyah Al-Habib Idrus As-Segaf, yang kami hormati Al-Mukarram Wal-Muhtaram para ibu nyai, para nawaning gawagis, dan wabil khusus pada sore hari ini yang kami hormati Bapak Haji Helmi M. Nur beserta istri tercinta Ibu Haja Nur Cita Komariah MKomI, yang ikut memeriahkan dan ikut menghormati para hadirin, para kiai, para masayah yang ikut hadir pada hari ini. Syukur alhamdulillah, tentunya dengan rahmat taufik serta hidayah dari Allah, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 29 Februari 2024, tepatnya pada tanggal 19 Sya'ban 1444 Hijriah, kita ditakdir oleh Allah kumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini dalam rangka doa bersama peletakan batu pertama pembangunan pesantren Digipreneur Al-Yasmin, yang insya Allah pada hari ini akan mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lembaga pendidikan modern yang religius yang memiliki tujuan untuk mendidik generasi milenial di era digital. Baiklah hadirin yang kami hormati dan berbahagia, sejenak marilah kita buka acaranya dengan pembacaan Ummul Quran ala hadhihiniyah wa ala niyatin salihah wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siri bi asraril Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, dengan khusyuk, khudu dan tawadhu, marilah kita ikuti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15 yang dibacakan oleh Sahibul Fadilah Al-Mukarram Ustadz Thabib Dzikrul Hasan dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sambutan selamat datang oleh inisiator pesantren Digitpreneur Al Yasmin. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al Mukarram Bapak Haji Helmi M Nur. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa yang beberapa menit lagi insyaallah akan rawuh di tempat kita bersama. Yang kami hormati Bapak Haji Emil Elis Yanto Darda, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG, dan juga yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Arum Sabil, Ustadz Muzaki Al-Hafidh yang baru 1 jam yang lalu landing dari Palestina, Yordan, kemudian langsung ke tempat ini. Keluarga besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, orang tua kami Bapak Haji Nuridin Rukyat ini dari Tegal juga rawuh, Ning Sasa ini Ibu Bupati Sidoarjo, kemudian para undangan lain, Gus Hakim ini mewakili keluarga besar pesantren Al-Hikam Malang, dan para undangan sekalian yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang pertama, kami jujur apa harum grogi. Biasanya kami itu kan di belakang panggung gitu kan. Sekarang disuruh sambutan. Agar tidak terlalu lama, maka kami sengaja membuat slide hanya 5 halaman, mudah-mudahan tidak sampai 2 menit. Kami akan bercerita kenapa kami mendirikan pesantren Digitpreneur Al Yasmin. Next. Kami dengan Almarhumlah Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi itu murid juga seperti anak sendiri. Kami hampir setiap ke Surabaya, Abah Mas Hakim ya, saya manggil beliau, kalau ke Surabaya seringkali pinara di tempat kami. Kemudian sambil kami pijiti, beliau terus memotivasi kami agar suatu saat bisa mendirikan pondok pesantren, tapi pondok pesantren yang punya karakter yang berbeda dengan pesantren-pesantren lainnya, dan harus di kota. Tempatnya pun juga harus yang strategis. Hampir setiap kali beliau ke Surabaya pasti mensupport itu. Suatu ketika Pak Emil, kami ke India bareng beliau, tanpa kami tahu diajak menuju ke laboratorium di kampus Universitas Millia Jamia Islamia, itu di India. Ternyata di kampus muslim, di situ ada studio besar, kameranya besar, studionya keren, yang biasa dipakai untuk pembuatan film Hollywood. Kalau ngedit tempat situ. Pesannya beliau hanya satu, Hel, awakmu saiki tukang syutingku. Suatu saat kamu harus menularkan ilmunya kepada saudara kamu, adik-adik kamu, para santri di pondok pesantren, agar bisa menekuni bidang yang jarang ditekuni orang lain. Artinya saat seperti itu beliau sudah mendorong kami agar mengembangkan namanya dakwah digital, terutama di basis pesantren. Bahkan beliau dawuh, jarang orang NU punya atau fokus di bidang-bidang seperti ini. Itu yang didawuhkan oleh almarhum Almarhumlah Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi ketika kami tanpa sengaja diajak India untuk melihat situasinya. Ini gambar kami Mas Emil ketika di India, masih kurus, kering, kerontang. Itu mobilnya macet di tengah jalan, itu di India. Nah,
Dari keyakinan itulah kemudian sambung. Nah, next. Akhirnya kami terus didorong oleh beliau, akhirnya saat umroh, kira-kira tahun 2019-an dah, kami pasrah sama Allah. Ya Allah, kami ingin mendirikan pondok pesantren seperti dahulunya Abah Hasyim Muzadi. Mudahkanlah kami dan segera wujudkanlah kami. Bahasa batin pokoknya pasrah, yakin bahwa kami harus mewujudkan apa yang digagas oleh Abah Kiai Hasyim Muzadi. Next. Alhamdulillah 20 tahun kemudian setelah kami di India, kemudian beliau masih Ketua Umum PBNU, hari ini insya Allah kami akan memulai apa yang sudah didahulukan oleh beliau 20 tahun yang lalu, sekarang baru bisa terwujud. Next. Kami akan cerita, Alhamdulillah selama hampir 24 tahun kami bekerja mengembangkan bisnis namanya Cita Entertainment, dan berikhtiar dengan penuh tawakal setiap saat kami berdoa agar diberi kemampuan dan kesempatan untuk mendirikan sebuah pesantren. Alhamdulillah doa tersebut terjawab. Hari ini di atas tanah seluas 675 meter persegi akan dibangun pesantren Digipreneur Al Yasmin 3 lantai. Total, mohon maaf, harga tanah dan bangunan mencapai 17 miliar 500 juta rupiah. Alhamdulillah, kami sekeluarga sudah mentasarufkan kurang lebih 10 miliar 925 juta untuk mendirikan pesantren Digipreneur Al Yasmin hingga lantai 1. Jadi selama 20 tahun kami umpul-umpul Abah Arum dan sudah kami tasarufkan, insya Allah hari ini kami mudah-mudahan bisa selesai di lantai 1. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak kami, Muhammad Rizky Kevin Melody, dan juga Mbak Nawa, yang sudah mentasarufkan rizkinya 180 juta untuk pembangunan pesantren Al Yasmin. Beliau pengantin baru, tapi langsung mentasarufkan 180 juta agar pesantren ini berdiri. Selanjutnya kami juga mengajak kepada para agnia untuk bersama-sama monggo menyalurkan harta di jalan Allah dengan menuntaskan pembangunan pesantren Digipreneur Al Yasmin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ayanda Bapak Nuruddin Rukyat, Ibu Dr. Haja Khofifah Indra Parawansa, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz. Beliau itu guru kami, kemudian guru istri kami sampai S2, dan alhamdulillah juga sekarang menjadi besan kami. Terima kasih juga kepada Pak Arum Sabil, kemudian Pak Emil, istri kami, Ibu Nurcita Komariah, dan 3 anak kami, Kevin, kemudian Nawabika, Kia, dan Kiswa. Tiga-tiganya, empat-empatnya itu mondok di Bumi Selawat di Ningsasa. Kemudian kami juga terima kasih kepada Gus Ghofirin, insya Allah beliau akan menjadi ketua pondoknya, pengurusnya. Kemudian Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafid, beliau insya Allah sudah berkenan menjadi Dewan Pengasuh Pesantren Digipreneur Al Yasmin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Masjid Al Akbar Surabaya, ada Prof. Ridwan, kemudian Nyi Hamid, ada Pak Darto, ada Pak Ubed, kemudian dan pengurus lainnya. Kami juga terima kasih kepada keluarga besar Cita Entertainment yang sudah hampir 24 tahun, Pak Emil. Jadi kami punya Cita Entertainment sudah 24 tahun, jadi bukan kemarin-kemarin. Kami juga terima kasih kepada para tetangga dan juga pengurus RT 8 RW 1 Kelurahan Pagesangan yang insya Allah kami akan bersama panjenengan, dan mohon maaf jika selama proses pembangunan akan mengganggu panjenengan semuanya. Kami juga terima kasih kepada keluarga besar semuanya yang hadir di forum ini. Mudah-mudahan pondok pesantren Digipreneur Al Yasmin segera terwujud. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Seperti apakah pesantren nantinya setelah jadi, kita saksikan video berikut ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Santri Milenial Indonesia atau Yasmin berawal dari spirit yang ditanamkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi
Ketua Umum PBNU masa khidmat tahun 2000 hingga 2010. Yasmin lahir sebagai bagian dari perjuangan mengantarkan generasi muda Indonesia menuju generasi emas tahun 2045. Sejak berdiri pada tahun 2021, berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI AHU strip 001471.AH.01.04 tahun 2021, Yasmin telah melakukan berbagai kegiatan, di antaranya ngaji kitab Nisa'u Ahlil Jannah, santunan dan donasi untuk anak yatim, motivasi dan orientasi public speaking, pelatihan tips dakwah digital berbasis masjid, majelis yasin tahlil dan ziarah wali, bantuan kamera profesional Sony kepada PP Mahasiswa Al-Hikam Malang, bantuan kamera profesional Sony kepada Unwaha PP Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, bantuan 99 speaker toa kepada masjid dan musola di Surabaya dan sekitarnya, bantuan 2 unit videotron kepada Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Berbekal semangat tanpa ragu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga Yayasan Santri Milenial Indonesia mempersembahkan sebuah konsep modern berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadiyah yang mengusung cita-cita menjadi pesantren digital entrepreneur terbaik pilihan masyarakat Indonesia yang rahmatan lil alamin. Inilah Pesantren Digipreneur Al-Yasmin. Pesantren Digipreneur Al-Yasmin merupakan pesantren modern yang memadukan pendidikan khas pesantren dengan perkembangan dunia digital berjiwa entrepreneur. 1. Pesantren mahasiswa. Santri pesantren mahasiswa merupakan santri pilihan yang memiliki talenta atau bakat di bidang public speaking, dai, desain grafis, vokal, musik, dan entertain lainnya. 2. Pesantren tematik. Dirancang dengan pendekatan pelatihan yang mengkombinasikan berbagai metode belajar dan berdasarkan tema tertentu. Misalnya pertanian, digital marketing, konten kreator, advertising berbasis digital, media, pesantren sosialita, dan pesantren lansia. 3. Pesantren tahfidz dan taman pendidikan Al-Quran. Program tahfidz Al-Yasmin fokus pada pemahaman dan penguasaan menyeluruh terhadap cara menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ Al-Yasmin siap memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak-anak dengan suasana belajar yang tematik dan menyenangkan. Akhirnya, dengan penuh harap, kami mohon doa restu dan dukungan semua pihak demi segera selesainya bangunan pesantren Digipreneur Al-Yasmin, sehingga bisa memberikan kemaslahatan dakwah bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk yang kesekian kalinya kita menyaksikan kelahiran pondok pesantren baru yang diprakarsai oleh Bapak Haji Hilmin Nur, yaitu pesantren entrepreneur Al-Yasmin. Kita doakan mudah-mudahan pesantren entrepreneur Al-Yasmin ini benar-benar akan menjadi pesantren yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari demi hari akan menapai sebuah kemajuan, kesuksesan, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digipreneur Al-Yasmin, grow with digital world. Baik, berkenan berikan aplaus untuk pesantren Digipreneur Al-Yasmin. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kepada Ibu Dr. Hajah Khofifah Inter Parawansa.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, banyak orang memiliki niat yang suci dan benar, yang memang itu sederhana namun menjadikan sebuah implementasi yang luar biasa. Dan pada hari ini diimplementasikan oleh yang terhormat Bapak Haji Helmi M. Nur yang insya Allah akan mendirikan pesantren Digitpreneur Al Yasmin. Hadirin yang kami hormati dan berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan pembina pesantren Digitpreneur Al Yasmin akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. K. Haji Muhammad Ali Aziz MAG. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di. Para kiai yang sangat saya muliakan, para sesepuh, keluarga besar Mas Hilmi yang kita muliakan bersama dan kita doakan kesuksesan berikutnya adalah Ibu Khofifah Indar Prawangsa dan Mas Emil Alistianto Dardak. Orang kreatif dengan orang tidak kreatif itu beda. Orang kreatif itu 24 jam itu rasanya kurang. Betul itu ya. Kalau orang tidak kreatif itu 24 itu kelebihan, terlalu lama. Saya kalau membayangkan nulis itu ya, kok sudah subuh ya gitu. Kok tiba-tiba sudah subuh. Rasanya untuk menuangkan pikiran-pikiran itu terlalu pendek waktu itu. Makanya qiyamul lail itu tidak bisa diartikan hanya sholat saja gitu. Qiyamul lail itu adalah melakukan sesuatu karya yang itu bermanfaat untuk al-alamin. Kita dalam Al-Quran diperkenalkan al-alamin itu supaya tidak bersifat regional, tidak bersifat lokal, bahkan harus bersifat internasional. Bahkan juga al-alamin itu adalah termasuk jin. Jadi bagaimana pondok ini nanti menembus alam jin. Saya kira begitu. Jadi kita ini yang lahir tahun agak lama ini memandang pesantren itu ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Nanti 20 tahun yang akan datang sudah meta, artinya itu apa? Jadi mungkin fisik itu sudah tidak terlalu menentukan masa depan dan gerakan dakwah kita itu. Maka saya menyambut Mas Helmi, Mbak Cita dan seluruh yang mempunyai kreasi ini. Saya kira ini ide yang sangat bagus dan saya dukung. Mudah-mudahan nanti kalau saya masih ada umur ya, nanti kalau 3 tahun lagi saya mungkin pensiun ya, mungkin bisa saya dedikasikan di tempat ini untuk bagaimana bisa membangun pondok yang sedemikian hebat ini. Kita gelisah, dunia ini dimiliki bukan oleh orang-orang yang pinter, tetapi dimiliki oleh orang-orang yang kreatif. Pesantren kita itu kaya orang pinter, tetapi tidak kreatif. Mereka memandang ibadah itu ya hanya sholat malam dan zikir, sehingga tidak bisa berkarya besar. Kalau Imam Syafi'i itu mengartikan qiyamul lail itu hanya untuk sholat, tentu tidak akan bisa melahirkan al-um. Kalau Imam An-Nawawi yang usianya 40 tahun itu mengartikan qiyamul lail itu hanya sholat malam, tidak melakukan karya besar, tidak lahir kitab-kitab besar karya Imam An-Nawawi. Nah, inilah yang kita pikir. Pesantren-pesantren kita itu kaya ilmu, tinggal kita touch sedikit untuk kreasi, sehingga pesantren ini nanti harus memberikan sumbangsi besar, mengisi space yang kosong pada pesantren-pesantren hebat yang sudah luar biasa banyaknya, terutama di Jawa Timur ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama video testimoni Ketua Kuarda Jatim, Kak Haji Muhammad Arum Sabil tentang pesantren Digitpreneur Al Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengembangkan pendidikan sama halnya dengan membangun dan memajukan sebuah peradaban. Berdirinya pesantren Digitpreneur Al Yasmin Surabaya adalah bagian dari sebuah ikhtiar untuk kemajuan di dunia pendidikan. Saya yakin dan percaya pesantren ini akan melahirkan generasi muda yang bertalenta. Akan lahir dai-daiyah yang mengikuti perkembangan zaman. Akan lahir pemimpin bangsa yang handal, yang terpercaya, dan akan lahir generasi penerus bangsa muslim-muslimah yang memiliki daya saing di dunia global. Saya, Arum Sabil, atas nama keluarga besar Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses. Semoga pembangunan pesantren Digitpreneur Al Yasmin berjalan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyerahan bantuan kamera profesional dan mic broadcast dari Yasmin Foundation. Dalam hal ini akan diserahkan oleh yang terhormat Bapak Haji Helmi M. Nur beserta Ibu istri tercinta Ibu kepada Al-Mukarram Kiai Haji A. Ramadan Soekardi dan istri, kepada beliau dihaturkan. Pak Yai Ramadan itu 24 tahun yang lalu ketika kami masih jomblo, Bu, masih menjadi tukang pelnya kantor PWNU yang di Darmo. Kami dibimbing beliau belajar nulis, belajar bawa tasnya Kiai, belajar menyuguhkan kopi, belajar membawakan sandal Yai Imron Hamzah, membawakan sandalnya Yai Hasim, ya beliau-beliau ini. Alhamdulillah termasuk yang meminjam kamera Kodak dulu yang cekrek terus gak jadi itu loh ya beliau ini postcard itu. Hari ini kami akan memberikan bantuan kepada pesantren Al Huda Grogol Kediri, kamera profesional ini biasa dipakai untuk bikin iklan termasuk mic-nya, dan beliau sama sekali nggak tahu Ibu kalau akan mendapatkan, Insya Allah, monggo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, kita saksikan bersama penyerahan bantuan kamera profesional dan mic broadcast dari Yasmin Foundation kepada Pondok Pesantren Al Huda Grogol Kediri, Al-Mukarram Kiai Haji Ramadan Soekardi beserta istri yang saat ini menerima penghargaan dari Yasmin Foundation. Nyai Ramadan mau podcast, sudah seperti ini, monggo. Dan kami sampaikan kenapa kami hadiahkan ini kepada Pak Ramadan beserta Ibu, karena dulu tuh yang ngojok-ngojoi saya supaya mau menikah sama Mas Helmi ya beliau ini. Karena sampai ke Yai Hasim, akhirnya saya ditanya, wis iku wae lho gitu. Jadi saya ketemu Mas Helmi ini akhirnya menikah antara taat dengan Kiai dan dalam tekanan. Tapi alhamdulillah semua proses itu kami jalani, kami nikmati, kami syukuri, alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan persatuan antara Pondok Pesantren Darul Ulum, Pondok Pesantren Tambak Beras, Pondok Pesantren Bumi Sholawat, dan juga Tebu Ireng, dan juga pondok-pondok pesantren yang lain yang kemudian nanti insya Allah diformulasikan menjadi satu,
insya Allah akan ada yang melanjutkan orang-orang dengan keahlian seperti Ustadz Muzaki, seperti Abah Arum, seperti Ibu Khofifah, seperti Bapak Emil, yang tidak hanya bergelut dalam bidang akademik, ngaji, tapi juga insya Allah kami akan berusaha untuk bisa mengisi ruang-ruang kosong yang mudah-mudahan itu menjadi terobosan terutama bagi santri. Terima kasih. Berkenan Ibu Hajah Khofifah, Gubernur Jawa Timur, beserta Bapak Emil untuk hadir foto bersama kami. Abah Arum sekaligus Prof Ali, kami persilakan. Ananda Kevin, Rizky Kevin Melody dan Mbak Nawa Bika. Mas Kevin silakan. Mbak Nawa. Sini Mbak Nawa. Mohon izin berfoto sebentar. Mohon izin jempol boleh Ibu? Sudah boleh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, sekali lagi jangan ragu memberikan aplaus untuk beliau yang luar biasa pada hari ini kita saksikan bersama. Berkenan kepada Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Paranansa langsung memberikan sambutan. Beliau selaku Ketua Pembina Pesantren Digitpreneur Al Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para bunyai, sekalian yang saya hormati, ini inisiator dari pesantren Digitpreneur Al Yasmin, Mas Helmi dan Mbak Cita yang luar biasa. Jadi kalau mak comblangnya Mas Helmi dan Mbak Cita itu Pak Don, mak comblangnya Pak Don dan Mbak Hani itu saya. Jadi saya ketua cabang PMII, Pak Don sekretaris dan Mbak Hani bendahara. Suatu saat kita sedang punya acara di Kediri. Ini Pak Kiai Nafi. Pak Don ingin berkenalan dengan mertuanya, calon mertuanya. Akhirnya kemudian minta saya mengantarkan. Adanya motor, jadi Pak Don bonceng saya pakai motor. Lalu kemudian saya penunjuk jalan sampailah di pesantrennya Mbak Hani. Ketemulah dengan bapaknya, ketemu dengan ibunya. Lalu sudah curiga, saya yang ditanya bukan Mbak Hani. Ini yang bersama Mbak Khofifah, Sinten. Oh, calon mantu Kiai saya. Tidak langsung oke juga. Jadi pada dasarnya waktu itu garantornya saya. Jadi karena betul ini karena yang bawa Mbak Khofifah begitu kata ayahnya dan ibunya Mbak Hani. Jadi rupanya pertemuan antar mak comblang itu bisa berangkai begitu. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Bapak sekalian yang saya hormati, ini Digipreneur, jadi ada entrepreneurship di dalamnya, ada digital IT di dalamnya. Jadi dua komponen ini ketika dikawinkan, maka tidak sekedar digital IT, tapi sisi entrepreneurship-nya juga harus ditumbuh kembangkan. Ini sisi yang paling sangat lemah di dalam kehidupan jamiyah kita, Prof. Ali, Pak Arum, semua, Kiai Muzaki, Prof. Ridwan Nasir, Kiai Hamid, Kiai Ubaidillah, semua Kiai Nafi Jawo itu sama Gus Hakim, Kiai Muktam semua, Kiai Bunyai semuanya yang susah di dalam proses kita membangun penguatan sampai sekarang ekonomi.
Jadi bangunan-bangunan ekonomi itu kalau di NU sudah ada LPPNU, ada LPNU dan seterusnya, ada koperasi. Tapi di Muslimat meskipun koperasi secara nasional yang punya induk koperasi hanya 4 ormas, salah satunya Muslimat, selalu acara-acara koperasi didahului dengan baksos. Setiap koperasi didahului dengan baksos. Jadi memang kapan untungnya karena baksos. Ya kekuatan sosial itu menjadi dominan dan selalu mewarnai kegiatan-kegiatan kita. Tapi bahwa profesionalisme di kalangan elemen NU sudah luar biasa. Oleh karena itu wadah ini bisa menjadi pertemuan pikiran menurut saya, pertemuan program, pertemuan jejaring. Jadi bukan hanya digodok di sini, kalau pertemuan pikiran bisa saja diskusi-diskusi eksekutif diinisiasi oleh pesantren Digipreneur Al Yasmin. Nah, berikutnya setelah pertemuan pikiran, pertemuan programatik. Setelah pertemuan programatik, maka pertemuan jejaring. Mudah-mudahan ini menjadi penguatan dari segala ikhtiar kita untuk bisa mempercepat penyejahteraan masyarakat dan memberikan kita penguatan dakwah bilmal. Guru besar Fakultas Dakwah kok saya cerita dakwah bilmal. Kalau saya nyiram ini keterlaluan. Tapi rasanya begitu, Prof. Ali Aziz. Jadi jihad kita jihad bilmal, dakwah kita dakwah bilmal, dakwah bil kitabah beliau jagonya. Kalau kemudian dakwah bil lisan, semua yang ada di sini jagonya. Nah, kalau sudah masuk pada dakwah bilmal, inilah kita seringkali kemudian harus agak ikhtiarnya maksimal. Nah, Mas Helmi niatkan bahwa ini bagian dari penguatan jejaring, penguatan programatik dan penguatan para pemikir-pemikir yang akan menyiapkan sangat banyak konsep dan kemudian ini menjadi kafetaria sistem. Kafetaria itu yang ultra mikro ini pendekatannya, yang UKM ini pendekatannya, yang sudah besar ini jejaring yang harus dibangun. Sehingga yang besar tidak akan meninggalkan yang menengah merasa butuh, yang mikro itu harus menggeret yang ultra mikro supaya naik kelas. Nah sekarang ini ada, ini saya dan Mas Emil masih ngurusi, ini ada kekuatan ekonomi besar yang tumbuh dari JP Gresik. Jadi kalau industri manufaktur di Indonesia itu 2045 target nasional itu 30%, 2045. Tapi Jawa Timur bulan Mei ini akan masuk 35%. Luar biasa. Nah, kalau saya menyampaikan begini, panjenengan tanya, terus kanggo apa Mbak Hof? Kanggo apa itu? Kita sudah menyurat dan tim dari Main ID itu tim holdingnya mining. Itu kita sudah menyurat kepada Pak Menko Perekonomian, kita sudah menyurat kepada Pak Erick Thohir supaya Jawa Timur bukan Pemprov, Jawa Timur diberikan semacam kuota saham, semacam kuota saham. Jadi kalau misalnya untuk sektor migas kita mendapatkan di Indonesia ini, saya matur panjenengan semua, di Indonesia ini yang punya PI, participating interest 10%, 1 Kalimantan Timur, 2 Jawa Barat, 3 Jawa Timur. Tapi Kalimantan Timur dan Jawa Barat itu dapat PI 10% karena memang habis masa izinnya. Nah ketika perpanjangan dipersyaratkan oleh BP Migas bahwa Dani SDM bahwa wajib untuk memberikan PI 10%, jadi nggak pakai proses. Seluruh Indonesia yang sudah mendapatkan PI melalui proses baru Jawa Timur. Nah, sekarang ini masuk pada PI kedua, kira-kira sudah tahap ke-8, kan ada 10 tahap. Kemudian PI ketiga mungkin sekarang baru masuk tahap ke-4. Jadi kita sedang mengajukan 2 lagi karena tahap per tahap itu harus kita siapkan. Yang satu sudah menghasilkan sumber income, sumber PAD bagi Pemprov Jawa Timur. Yang kedua tahap ke-8 mudah-mudahan Agustus sudah bisa 100%, dan yang ketiga kira-kira baru tahap ke-4. Tahap ke-4 kalau dilakukan proses percepatan dan keuletan mestinya akhir tahun ini bisa
selesai 3 PI. Prosesnya lumayan ribet, lumayan jelimet, tapi alhamdulillah kita sudah bisa menjadi sumber PAD, participating interest, dan itu tidak mudah karena diskusi dan bargain dengan Petronas, karena yang pertama itu punya Petronas itu betul-betul awal enggak mau dan seterusnya. Tapi karena doanya kiai-kiai panjenengan semua memberikan doa yang luar biasa bagi Jawa Timur, yang tadinya enggak mau itu ternyata cepat sekali participating interest Jawa Timur ternyata satu-satunya provinsi yang sudah bisa cair melalui proses. Matur nuwun semuanya. Ada tahap kedua dan tahap ketiga yang sedang berjalan. Jadi kalau misalnya saya dan Mas Emil mohon pangestu panjenengan untuk melanjutkan karena memang masih banyak yang harus kami lanjutkan. Sampai pada tahapan bagaimana kita bisa bersama-sama membangun Jawa Timur pemerataannya lebih baik, lebih adil, lebih berkemakmuran, lebih sejahtera terutama. Nah pada saat yang sama kemudian ada pesantren Digipreneur Al Yasmin yang bisa menggerakkan penguatan dakwah bilmal, yang bisa menggerakkan penguatan jihad bilmal dan seterusnya dan seterusnya. Ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa para kiai, para guru besar, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus memberikan penguatan kehidupan masyarakat tidak hanya pada sektor dakwah yang memang sudah harus makin mengarah ke digital IT, tapi bahwa entrepreneurship-nya juga harus mendapatkan penguatan. Punya banyak mentor. Ada Pak Emil itu mentor yang luar biasa. Ada Pak Arum juga mentor untuk entrepreneurship. Jejaringnya juga luar biasa. Nah, kami sudah menyurat kepada Pak Erlangga dan Pak BUMN, Pak Erik, untuk bisa mendapatkan, kalau kita berharap itu kita akan mendapatkan saham 10%, kita harapkan begitu. Semua saya rasa bisa bersama-sama dan termasuk diantaranya elemen-elemen strategis yang ada di Jawa Timur. Ini menjadi kebertemuan di antara program kita. Dan berikutnya terkait dengan Digipreneur Mas Helmi, tanggal 8 yang lalu pulang umroh saya memang sudah janji untuk bertemu dengan tim dari SDB. Dulu IDB, sekarang SDB, Islamic Development Bank. Setelah itu kita ketemu dengan program reverse linkage. Reverse linkage ini kemudian sudah MOU dengan Pemprov Jawa Timur dan sudah dimulai. Belum terlalu besar karena kita baru start di bulan Januari 2024. 2025 mungkin programnya lebih besar. Maksud saya begini, karena reverse linkage itu akan memberikan pendampingan pada pelaku-pelaku UKM, industri-industri kreatif yang tadi didawuhkan oleh Prof. Ali Aziz. Ini sudah mulai berjalan tapi belum besar. Karena kita masuknya sudah pada tahun berjalan. Nah, 2025 bisa lebih besar. Nah, mungkin Yasmin bisa menjadi mitra karena yang menandatangani itu OPOP, bukan Pemprov, OPOP. Nah, kalau ini antara pertemuan kami dengan tim dari Islamic Development Bank adalah bagaimana saya tadi mau menyampaikan, membangunkan jejaring. Jadi SDB itu berkali-kali menyampaikan, Ibu jangan berpikir market Timur Tengah. Market yang bisa kita bangun adalah market dalam jaringan OIC, Organization of Islamic Cooperative. Jadi bagaimana jejaringnya Islamic Development Bank, negara-negara anggota OKI, negara-negara anggota OKI itu bagaimana marketnya itu bisa disuplai oleh kita. Kira-kira begitu. Kenapa ada proses pelatihan, kemudian pendampingan, kemudian peta kebutuhan dari negara-negara yang bisa diakses oleh pasar kita. Para kiai, para guru besar, Bapak sekalian yang saya hormati, saya ini sudah kembali pada penyakitnya muslimat, kalau dikasih mic suka ngomong panjang. Nah, kalau sebagai gubernur sesungguhnya saya lebih sangat membatasi. Kalau sambutan biasanya ya 5%, kalau presentasi biasanya ya 15-20%. Mestinya ini kena sambutan dan ada Mas Emil. Matur nuwun semuanya Bapak sekalian, doa kita mudah-mudahan pesantren Digipreneur Al Yasmin ini akan menjadi bagian dari penguatan seluruh pesantren yang ada dan memberikan penguatan kehidupan umat. Jadi umat yang kuat itu disuka oleh Allah.
Mudah-mudahan ya kuat imannya, kuat Islamnya, kuat ketakwaannya, kuat ekonominya, kuat persaudaraannya, kuat semuanya lahir batin. Matur nuwun semuanya, Mas Arwi, Mbak Cita, sukses, Prof Ali. Matur nuwun semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan matur nuwun sangat Ibu Hajah Khofifah Inter Parawansa yang memberikan motivasi pada pesantren Digitpreneur Al Yasmin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, pada sore hari ini banyak kita menyaksikan orang-orang hebat yang asalnya luar biasa menjadi luar biasa. Untuk berikutnya marilah kita ikuti bersama doa dalam hal ini akan disampaikan dan dipimpin oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji A. Muzaki Al-Hafidh, kepada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya mengabdi di Masjid Al-Akbar ini sudah 24 tahun sebagai pelayan umat dan imam, dan setiap hari berdoa. Tapi sore ini paling derdek saya berdoa, karena di hadapan saya ada guru-guru saya, kiai-kiai saya. Dan kemarin tanggal 22 saya dihubungi Pak Helmi untuk hadir di acara ini dan didapuk menjadi salah satu dewan pengasuh. Saya bilang beliau, maaf Pak Helmi, saya uzur tidak bisa hadir karena asal undangannya jam 9 pagi. Saya masih ada di Palestina. Ternyata besoknya beliau mengatakan, insya Allah sore, dawuhnya Ibu sore. Jam 2 tadi saya baru mendarat dari Yordania, Bapak Ibu. Dan ketika didapuk sebagai dewan pengasuh, posisi saya ada di depan Masjid Al-Aqsa Al-Qibli bersama Syekh Mustafa Yusuf, Imam Besar Masjidil Aqsa waktu itu. Semoga aura Masjidil Aqsa insya Allah sumambrah kepada pesantren Digitpreneur Al Yasmin. Mohon izin para yai, guru-guru, saya memimpin doa karena yang mendoakan dan yang mengaminkan sama-sama di hadapan Allah. Kita awali doa kita dengan membaca Ummul Quran. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna wa ilmuka bihawaiji dinina wa dunyana wa ukhrana. Hasbuna an su'alina bi qiraatil Fatihatil mu'azzamah wa ayatikal karimah wa da'awatikal mustajabah wa bisalawati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta'abbudan wa taqarruban ilaika tawassulan wa hadiyatan ila hadratin nabiyyil mustafa war rasulil mujtaba wal habibil muktafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liqada'i hajatina wa hajatikum khasatan hajati pesantren Digitpreneur Al Yasmin wa khasatan hajati man hadara fi hadzal majlis mubarak li ridhaillahi wa li wajhillah li husuli maqasidana insyaallah ala ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang maha pengasih dan penyayang, jadikan pertemuan kami sore ini ya Allah menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami ya Allah. Semua yang hadir di majelis ini jadikan hidupnya berkah, rizkinya berkah, umurnya berkah, keluarga rumah tangganya berkah, aktivitas pekerjaannya berkah, anak keturunannya berkah. Allahumma ya Allah, berikan ridha dan berkah untuk ikhtiar kami ya Allah, untuk pembangunan pesantren Digipreneur Al Yasmin ya Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Hantarkan kami kepada cita-cita luhur ini ya Allah, untuk izzul muslimin, izzul Islam wal muslimin, untuk keberkahan, kemaslahatan, untuk kebaikan dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya qawi ya matin, berikanlah kami kekuatan lahir batin ya Allah, untuk bisa istiqamah dakwah syiar di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya alima ma fis sudur, Engkau yang maha tahu isi hati kami ya Allah, berikan kami ikhlas, ikhlas, ikhlas atas semua niat ini ya Allah, atas semua ikhtiar ini, sabar menghadapi semua ujian dan pandai bersyukur atas semua nikmat. Allahumma ya muyassiru kulla yasir, ya Allahumma ya muyassiru kulla asir, ya Allah mudahkan semua yang sulit, karena tidak ada yang sulit bagi Engkau ya muassir kulla asir ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Wahhab, Engkau yang memberikan kami rizki ya Allah, berikan kemudahan atas rintisan kami dan atas ikhtiar kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, berkailah pertemuan ini dan sayangilah perpisahan kami, tutup usia kami kelak dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnal khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah wa wafiqna bi a'malis salihat wa anta radin anna ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa midada wa zinatu arsyihi kalimati walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan bersama prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking pesantren Digipreneur Al Yasmin. Mohon berkenan kepada Ibu Dr. Hajah Khofifah Indra Parawansa, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG, Bapak Kiai Haji Nuruddin Ru'yat, Bapak Haji Emil Elistianto Darda, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafid, dan Bapak Haji Muhammad Arum Sabil untuk melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pesantren Digipreneur Al Yasmin, dan akan kita saksikan bersama.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia. Kita saksikan bersama peletakan batu pertama pembangunan pesantren Digitpreneur Al Yasmin yang memiliki visi menjadi pesantren digital entrepreneur terbaik pilihan masyarakat Indonesia yang rahmatan lil alamin. Bahwa ke depan generasi milenial yang saat ini tumbuh berkembang di Indonesia membutuhkan sebuah pesantren yang modern dan religius, yaitu pesantren Digitpreneur Al Yasmin. Sebuah doa dan restu, doa kita bersama, para masyayikh, para kiai, para ibu nyai, gawagis dan nawaning ikut menyaksikan bersama dengan doa, dengan ketulus dan ikhlas. Doa kita bersama peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan pesantren Digitpreneur Al Yasmin yang saat ini digagas oleh orang-orang yang luar biasa dan insya Allah akan menjadikan manfaat bagi kita sekalian. Tidak hanya pada orang yang biasa, namun pesantren Digitpreneur Al Yasmin akan menjadikan orang yang biasa menjadikan luar biasa dan memberikan sebuah manfaat dengan tujuan walijal bil masalihir ri'ayah ad-dunyawiyah wa ukhrawiyah, untuk memberikan sebuah kemaslahatan, kebaikan untuk bersama, tidak hanya kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, namun mendapatkan sebuah ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, peletakan batu pertama sudah kita saksikan bersama pesantren Digitpreneur Al Yasmin, dan mohon berkenan untuk Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz untuk foto bersama beserta Bapak Kiai Haji Nuruddin Ru'yat, Bapak Haji Emil Elistianto Darda, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafid, Bapak Haji Muhammad Arum Sabil, beserta Mas Kevin, beserta istri juga ikut foto bersama. Neng Kia beserta Mas Kevin, monggo. Mas Kia, ayo monggo foto bersama. Prof Ridwan Nasir, monggo Prof. Beserta Imam Besar Kiai Habib Abdullah, monggo, monggo Kiai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, Umi Sinjai diminta untuk foto bersama, monggo Umi, monggo Umi. Depan foto bersama dengan Kiai dan para masyayikh. Monggo, monggo Bu Haji, monggo. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, kita saksikan bersama orang-orang mulia yang ikut mendoakan, ikut memberikan sebuah restu atas berdirinya pesantren Digitpreneur Al Yasmin yang saat ini kita saksikan bersama. Neng Sasa, monggo Neng Sasa, Neng tertinggal. Monggo Neng, monggo Neng. Monggo Neng, diminta untuk foto bersama Neng. Nggih. Neng Sasa Muhdor Ali, nggih, monggo Neng. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, sebuah cara yang insya Allah Allah ridha dengan membungkus sebuah kreativitas yang luar biasa dengan diawali peletakan batu pertama pembangunan pesantren Digitpreneur Al Yasmin
insya Allah ke depan generasi-generasi muda kita, generasi milenial dan santri-santri dari pondok pesantren di seluruh Jawa Timur bahkan Indonesia bisa nimbrung bersama di pesantren Digitpreneur Al Yasmin. Monggo berkenan untuk kepada para tamu undangan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara doa bersama dan peletakan batu pertama pesantren Digitpreneur Al Yasmin. Semoga kehadiran kita sekalian mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah dan pesantren Digitpreneur Al Yasmin ke depan insya Allah semakin berkembang dan luar biasa. Dan dari kami, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa huwa musta'an wa alaihi tuglah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.